tayyibatan mubarakatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus kita doakan semoga Pondok Pesantren Darul Mujahidin, pimpinan orang tua dan guru kita bersama pimpinan kita semua, semoga Darul Mujahidin khususnya dan segenap pondok-pondok pesantren kaum muslimin dimanapun mereka berada tambah dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ma'hadan tayyibatan mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah, dijadikan jam'iyatan tayyibatan mubarakatan fid dini wa dunya wal akhirah, dan seluruh santriwan santriwatinya dijadikan generasi unggulan daripada muslimin wa muslimat, mu'minin wa mu'minat, salihin wa salihat, mujahidin wa mujahidat, mubarakin wa mubarakat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini secara istimewa saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, santriwan santriwati, hadirin hadirat, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya doakan semoga yang datang dari jauh, yang datang dari dekat untuk hadir dengan tulus ikhlas ke tempat ini, semoga setiap ayunan tangannya, langkah kakinya, helaan nafasnya, denyut nadi detak jantungnya dari awal pergi sehingga sampai kembali dijadikan asbab yang qawiyah, wasilah yang mustajabah, agar tidak keluar satu pun kita dari tempat ini kecuali sudah Allah jamin seluruh dosa pendosaan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar tidak kembali satu pun kita dari tempat ini kecuali Allah sudah jamin dengan berkah fadilah kehadiran kita di tempat ini, dengan rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaatul uzmanya Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam, semoga tidak kembali satu pun kita dari tempat ini kecuali seluruh hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita, obsesi hidup kita, baik itu yang menyangkut urusan pribadi, keluarga, umat, bangsa dan negara, dunia dan akhirat, tidak ada satupun yang punya keinginan kecuali Allah jamin semuanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya bertanya semua jamaah, siap kita lanjutkan? Siap kita lanjutkan? Siap ngaji? Siap konsentrasi? Betul? Yakin? Takbir? Saya ingin mengingatkan kepada segenap elemen umat Islam, dan tolong disampaikan peringatan informasi ini kepada sanak, famili, kerabat, keluarga, saudara-saudara kita, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dimanapun mereka berada. Apa yang saya ingin ingatkan Pak Bus kalian, ingat, catat dengan baik bahwa para habaib, bahwa para alimil ulama telah berjasa dan berkorban banyak saudara untuk masa depan Nusantara dan bangsa negara kita tercinta. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saudara, mari kita lihat, tengok sejarah ke belakang, di mana zaman dahulu kala, saat saudara jauh 600 bahkan 700 tahun sebelum Merah Putih ada, sebelum NKRI berdiri, sebelum struktur kenegaraan di bangsa dan negara kita ada, saudara, 700 tahun lebih, 7 abad lebih, habaib dan ulama sudah masuk keluar kampung, naik turun gunung, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Mereka keluarkan pikiran, tenaga, harta, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa untuk membangun Nusantara kita tercinta. Betul? Betul. Saya bertanya saudara, kalau begitu jasa ulama habaib besar apa kecil? Jawab yang kompak, besar apa kecil? Bangga menjadi murid ulama, siap teruskan perjuangan ulama, yakin, takbir. Bahkan saudara catat dengan baik, saudara,
para penjajah yang datang ke negeri ini. Salah satunya adalah Belanda yang menjajah negeri kita tidak kurang saudara lebih, yaitu 350 tahun. Belanda menjajah negara kita tercinta selama 3 abad lebih, bukan karena Belanda jago, bukan karena Belanda hebat, bukan karena Belanda besar, bukan karena Belanda sakti saudara, tapi kenapa? Karena Belanda saudara, mereka ini bajingan, karena mereka penjajah ini licik, karena penjajah saudara punya jurus untuk memecah belahkan umat saat itu saudara. Karena umat Islam pecah belah, karena umat Islam centang perenang, karena umat Islam tidak mau bersatu, karena umat Islam tidak mau bersama, sehingga Belanda dengan mudah saudara ngobrak-abrik Nusantara kita tercinta. Betul, betul. Tapi dengan turunnya para habaib, dengan turunnya saudara para alimin ulama, naik turun gunung, masuk keluar kampung, mendirikan pondok-pondok, mendirikan balai-balai, mendirikan pesantren-pesantren, dan akhirnya kerajaan-kerajaan Islam pun didirikan saudara. Dan sejarah mencatat Nangro Aceh Darussalam adalah merupakan peletakan batu pertama sejarah kerajaan Islam di dalam masa Nusantara saat itu saudara. Takbir, takbir. Dari munculnya kerajaan-kerajaan Islam saudara, yang tadinya umat centang perenang, yang tadinya umat saudara tidak bersatu, yang tadinya umat mudah dipecah belah, satu persatu disatukan oleh kerajaan-kerajaan Islam, satu persatu dibersamakan barisannya saudara, satu persatu saudara dirajut kebersamaan, persatuan, kesatuan di kalangan umat Islam, sehingga satu kata mereka angkat senjata, merdeka, dan tidak pernah saudara mengizinkan satu tapak jangkar tanah pun untuk dijajah oleh bajingan-bajingan penjajah ke negeri mereka saudara. Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Aceh siap berjuang, Aceh siap berkorban, Aceh siap teruskan perjuangan ulama. Yakin? Allahu Akbar. Catat dengan baik saudara, hati-hati, habaib dan ulama telah mengukir sejarah yang luar biasa. Betul? Sebelum saya lanjutkan, apa yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jawab kompak, kenceng, kempak, teriak semuanya, teriakan semuanya saudara. Jawab kompak sampai kedengar ke Jakarta teriak kita. Saya bertanya, kalau begitu jasa pengorbanan ulama untuk Nusantara besar apa kecil? Besar apa kecil? Pengorbanannya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Bangga menjadi murid ulama, bangga menjadi pengikut ulama, siap teruskan perjuangan mereka. Takbir. Gak berhenti di situ saudara. Beres masa kerajaan, setelah tumbangnya Turki Utsmaniyah yang membawahi dekade periode kerajaan seluruh dunia saudara, dengan kekhilafahan Turki Utsmani, kerajaan-kerajaan saudara Islam di seluruh pelosok bumi ini di bawah kekhilafahannya saudara, setelah tumbang pada tahun 1924 saudara masuk ke dalam fatrah yang disebut dengan mulkun jabbariyun. Dan ketika itu saudara, kembali muridnya para wali, muridnya kerajaan-kerajaan Islam melanjutkan perjuangan para alim ulama. Mereka masuk keluar kampung, naik turun gunung, mengerahkan santri dan jamaahnya untuk ikut sama-sama saudara memerdekakan tanah kelahiran mereka dari cengkraman kaki dan juga kuku najis para penjajah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dan puncaknya saudara, puncaknya apa yang terjadi dengan dideklarasikannya resolusi jihad oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh rahimahullah, muassis daripada Nahdlatul Ulama, yang di dalam resolusi jihad tersebut saudara ada 3 poin penting yang dideklarasikan saudara. Apa ketiga resolusi jihad ini? 1 saudara, bahwa perang, angkat senjata, mengusir penjajah bagi umat Islam hukumnya fardu ain, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu pemuda, baik itu orang tua. Setiap orang yang bersahadatain wajib untuk angkat senjata melawan penjajah walaupun nyawa yang jadi taruhannya. Betul apa tidak?
Betul apa tidak? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bahwa perang melawan penjajah adalah termasuk jihad fi sabilillah, sehingga perang melawan penjajah termasuk adalah perang suci, dan matinya saudara adalah mati syahid. Dan yang ketiga dari para resolusi jihad saudara apa bunyinya? Yaitu tiada lain tiada bukan, siapapun di antara umat Islam yang tidak mau melawan penjajah, yang tidak mau angkat senjata padahal mereka mampu, bahkan mereka bersekongkol dengan penjajah, mereka camkan adalah kaum munafikin yang halal darahnya untuk ditumpahkan, saudara. Dari ketiga resolusi jihad ini, saudara, yang dideklarasikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka muncullah ulama menjadi penggerak perlawanan terhadap penjajah, membawa santri mereka, membawa jamaah mereka dengan badik mereka, dengan kolewang mereka, dengan bambu runcing mereka, bahkan saudara senjata perlawanan terhadap penjajah pun saudara dideklarasikan oleh Kiai Haji Subki, saudara, sampai pondok pesantrennya disebut dengan pondok pesantren bambu runcing, saudara. Umat Islam catat dengan baik, merah putih tidak akan berkibar kalau tidak ditebus dengan darah merahnya ulama dan tulang putihnya para kiai. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Catat dengan baik, saudara. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terlahir kalau tidak di garda depannya adalah ulama, santri, umat Islam yang mereka berjuang dengan darah dan nyawa mereka untuk negara dan bangsa. Betul? Betul. Alhamdulillah. Sehingga 22 Oktober 1945, saudara, hingga sampai detik ini diperingati menjadi momentum sejarah untuk kita semua catat bahwa santri, bahwa kiai, bahwa pondok pesantren, bahwa umat Islam adalah merupakan benteng paling depan di dalam memperjuangkan bangsa dan negara. 22 Oktober tersebut dijadikanlah sebuah hari momentum yang teramat sangat bersejarah yang disebut dengan Hari Santri. Betul? Betul. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi, jasa ulama untuk negara banyak apa sedikit? Kurang kompak. Jasa ulama untuk negara banyak apa sedikit? Pengorbanan para kiai, para tengku, para kiai banyak apa sedikit? Sekali lagi, bangga menjadi pengikutnya ulama, bangga menjadi pengikutnya para ulama. Siap teruskan perjuangan mereka. Yakin? Takbir. Dengan 22 Oktober, saudara, dideklarasikan resolusi jihad. Terjadi pertempuran yang bersejarah di Surabaya pada tanggal 10 November saat Inggris datang untuk menjajah kembali, saudara, dengan kekuatan ulama, kiai, habaib dan santri. Saudara, komandan perang saudara Inggris bertekuk lutut, saudara, di bawah kaki para ulama dan santri. Dan saat itu, walaupun dengan senjata bambu runcing, karena kedekatan mereka kepada Allah, karena mereka ahli wirid, karena awal mereka ahli hizib, karena mereka ahli tahajud, karena mereka ahli saum, karena mereka ahli sholat malam, sehingga kekuatan Inggris saat itu rontok dan mereka lari kocar kacir tuang langgang dari tanah negara kita, saudara. Alhamdulillah. Gak berhenti di situ. Ini anak muda santri mesti paham. Gak berhenti di situ. Setelah 10 November menjelang kemerdekaan diproklamasikan, saudara, lagi-lagi siapa yang tampil untuk merumuskan 4 pilar bangsa negara? Kalau bukan para alim ulama, kalau bukan para sesepuh, kalau bukan para alim ulama, saudara. Digelarlah sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, saudara. Siapa yang duduk di situ? Para ulama. Yang pertama Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, yang kedua Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakir dari Muhammadiyah, yang ketiga Kiai Haji Agus Salim, saudara, dari Syarikat Islam, yang keempat Abi Kusno Cokro Sujoso, putranya Cokro Aminoto, yang Cokro Aminoto tersebut tiada lain tiada bukan adalah gurunya Bung Karno, gurunya Bung Hatta, gurunya Bung Yamin, bahkan Cokro Aminoto itu adalah gurunya Mbah Karto Suwiryo, pendiri daripada Darul Islam, saudara. Kira-kira apa yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Gurunya Pak Karno aja ulama, gurunya Bung Hatta saja ulama, betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada anak
anak buah pakar nusul adab sama ulama. Pakar nu aja berguru sama ulama. Ada anak buah aja sudah nyerang ulama. Buacingan. Ya Allah. Bung Hatta, Bung Yamin aja bergurunya kepada ulama. Betul apa betul? Sekarang ada yang murid-murid mereka yang sok-sok Pancasilais, sok-sok NKRI, sok-sok Saudara Bhinneka Tunggal Ika, tapi nyerang-nyerang santri. Berarti mereka pejuang apa pecondang? Ya bilang kompak, pejuang apa pecondang? Pahlawan apa pengkhianat? Pahlawan apa pengkhianat? Musuh apa saudara? Lawan apa lawan? Siap lawan mereka, siap habisi mereka. Betul, yakin, takbir. Alhamdulillah. Kira-kira yang kita sampaikan jelas gak? Jelas gak? Lu ngaji mesti jelas, jangan gagal paham loh. Jangan cuma teriak kenceng takbir. Wah, Akbar. Pulang ke rumah ditanya dapat apa lu ngaji? Wah, pokoknya gitu aja lah. Yang kayak begitu ada apa kagak? Jamaah yang kayak begitu ada apa tidak? Awas tuh mujahidah jangan gagal paham. Tapi tanya sama lakinya dapat apa bebek dari pengajian? Pokoknya apa? Pokoknya bebek. Pokoknya takbir aja kenceng lah mama. Jangan kasih tahu. Kasih tahu sama laki lo, bini lo, paman, bibi, semua keluarga, sanak, famili, kerabat, jamaah, bahwa ulama dan habaiblah yang ada di garda terdepan, baik itu dulu masa Nusantara, baik itu dulu masa saudara ketika kita melawan penjajah, bahkan ulama dan habaiblah saudara yang meletakkan batu 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira jelas gak? Duduk dalam sidang BPUPKI Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Kahar Madzakir, Kiai Haji Agus Salim, Abi Kusro Cokro Sujoso. Duduk sama siapa? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, Ahmad Subarjo. Yang gurunya siapa? Gurunya juga Cokro Aminoto. Disaksikan oleh salah satu utusan daripada orang Kristen yang disebut Maramis. Akhirnya 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta. Lahir apa piagam? Piagam. Yang dalam Piagam Jakarta itu saudara disebutkan bahwa Pancasila Piagam Jakarta sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 22 Juni 1945 sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno sudah sepakat untuk tegaknya syariat Islam. Bung Hatta sudah sepakat, Ahmad Subarjo sudah sepakat, Bung Yamin sudah sepakat. Bahkan Maramis orang Kristen tanda tangan setuju dengan Piagam Jakarta, saudara, bahwa sila pertamanya adalah kewajiban untuk menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi saya bertanya, jawab kompak orang Aceh, memperjuangkan syariat Islam di Indonesia melawan Pancasila apa tidak? Jawab yang kompak, melawan Pancasila apa tidak? Melawan apa tidak? Bung Karno aja setuju, anak buahnya kagak setuju. Iya. Bung Yamin, Bung Hatta aja tanda tangan, saudara. Tanda tangan setuju dengan Piagam Jakarta. Anak buahnya sok pinter. Iya. Sekarang petang-petang partai itu, awas katanya itu partai-partai koalisi keumatan ingin mendirikan khilafah. Nanti kalau khilafah berdiri katanya, wah ini kata struktur negara akan runtuh. Kalau khilafah berdiri katanya orang Kristen akan dipaksa sholat. Iya, kadal kebon. Insya Allah. Yang pertama digelar tidak kurang dari 7.500.000 lebih tumpah ruah ke Jakarta pada tahun 2016. Betul? Reuni 2017
tidak kurang dari 10.500.000 lebih orang datang ke Jakarta, saudara. Pada tahun 2018 ya tempo hari reuni yang paling baru kemarin, tidak kurang dari 13.400.000 lebih umat Islam tumpah ruah dari ke Jakarta. Dari mulai 2016 yang dari Aceh turun, Sulawesi, Sumatera Barat, Utara, Selatan, Madura, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, saudara, NTB, NTT, bahkan Papua turun ke Jakarta. Ulamanya, tangkunya, abuyanya, ustadznya, da'inya, mubaliknya, mu'alimnya, mereka mendaulat. Habib Rizik Syihab sebagai imam besar, saudara, umat Islam Indonesia. Betul? 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 Saya bertanya, siap satu komando? Siap satu barisan? Jadi dari 2016 kisah panjang tentang cerai-berainya umat, kisah panjang tentang centang perenangnya umat, kisah panjang tentang diobok-oboknya partai koalisi umat menjadi bersatu, menjadi dipersamakan, saudara, di bawah komando sang imam besar yang didaulat oleh 7.500.000 lebih pada aksi bela Islam, saudara, pada tahun 2016. Dan Habib Riziklah saat ini sebagai imam besar umat Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga pilkada dimanapun di bawah komandonya, pilgub dimanapun di bawah komandonya, termasuk menjelang 17 April 2019 akan datang, saudara, dari mulai 2018 bulan September digelar istimewa ulama pertama, digelar istimewa ulama kedua di bawah bimbingan sang imam besar. Ulama datang dari semua provinsi. Di Cempaka Putih tidak kurang dari 1.500 ulama dan habaib. Mereka bermunakosah, mereka bermuhawarah, mereka bermutolaah. Untuk apa? Untuk, saudara, memikirkan masa depan bangsa dan negara, saudara. Mereka layaknya Kiai Haji Wahid Hasyim, layaknya Kiai Haji Abdul Mukhtar Muzakir, layaknya Kiai Agus Salim, layaknya Abi Kusro Sukro Sujoso dulu tahun 1945-an, saudara. Saat ini hadir ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada Ustadz Abdul Samad, ada, saudara, semua kader-kader dai dan ulama muda di bawah, saudara, bimbingan sesepuh-sesepuhnya para tengku, para abuya, di bawah komando Habib Rizik Syihab sebagai imam besar. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan alhamdulillah terjadilah partai koalisi keumatan, saudara. Sehingga partai-partai yang sudah centang perenang disatukan, dirajut menjadi partai koalisi keumatan atau partai koalisi adil makmur. Dan alhamdulillah ulama pun menyampaikan 17 fakta integritas kepada capres cawapres. Dan alhamdulillah tepatnya pada hari Ahad jam 2 sore 16 September 2018 Prabowo Subianto datang, saudara, dan menyampaikan, saudara, orasinya, pidato politiknya. Dia katakan, saya Prabowo Subianto siap untuk melaksanakan amanat istimewa ulama, siap tegakkan undang-undang. Dan pada poin yang ke-16 fakta integritas itu, saudara, capres cawapres wajib menghargai ulama, wajib menghargai habaib. Dan Prabowo Subianto janji kalau dia menang dan sudah dilantik, sehari setelah dilantik dia akan gunakan pesawat kepresidenan untuk datang ke Mekah untuk menjemput Habib Rizik Syihab sebagai imam besar umat Islam Indonesia, saudara. Takbir, takbir. 2019, 2019, takbir. Siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela negara, siap bela bangsa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini dukung Prabowo bukan karena cinta ke Prabowo, betul? Kita ini dukung Sandi bukan cinta ke Sandi, betul? Kita ini dukung Prabowo bukan karena kita kacungnya Gerindra, maaf, bukan, betul? Kita ini dukung Sandi bukan karena kita anak buah PKS, betul? Kenapa? Yang kita ini tim sesnya istimewa ulama, kita ini tim sesnya ulama. Kenapa? Karena dari awal mukadimah ceramah saya, ulama lah, habaib lah, kiai lah, tengku lah, abuya lah yang ada di garda terdepan untuk membangun Nusantara, dari mulai jiwa, pikiran, tenaga, darah, bahkan nyawa untuk negara bangsa, saudara.
Saatnya sekarang saudara, negara dipimpin oleh ulama yang mengendalikan arus politik. Bukan berarti ulama yang harus jadi calon wakil presidennya, tapi ulama yang mengatur kompas lajunya perpolitikan berbangsa dan bernegara. Ibadah Allah. Dan itulah ulama yang berkumpul untuk menyampaikan 17 fakta integritas. Kira-kira apa yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Siap saudara menangkan istimewa ulama? Siap menangkan fatwa ulama? Saya bertanya, memenangkan fatwa ulama jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Pahala apa dosa? Surga apa neraka? Kalau tidak dibayar siap berjuang. Tidak dikasih ongkos siap berjuang. Jangankan tidak dibayar, jangankan tidak dikasih ongkos, jangankan cuma pikiran, jangankan cuma tenaga, kalian dipinta darah, kalian dipinta nyawa oleh habaib dan ulama. Demi Allah, sumbangkan darah dan nyawa kalian untuk bela habaib dan ulama sampai tetes darah penghabisan saudara. Allahu Akbar. Siap bela habaib, siap bela ulama. Takbir. Kira-kira jelas gak? Udah jam 12. Kan besok lagi ada jadwal. Besok lagi kan ada jadwal. Jadi kesimpulannya, mari kita kembali kepada ulama. Dan alhamdulillah, istimewa ulama kita sebagai landasan kita berpikir dan bertindak dan berjuang. Betul? Betul. Makanya relawannya juga disebut dengan Kopasandi. Relawannya juga nggak sembarang saudara. Kopasandi. Apa itu Kopasandi? Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi Ulama. Jadi saya bertanya Aceh jawab kompak, komando kita dari politisi apa dari kiai? Lo kayak nggak yakin lo komando kita dari politisi apa dari kiai? Komando kita dari partai apa dari masjid? Dari partai apa dari masjid? Komando kita dari jenderal apa dari ulama? Dari habaib apa dari politisi? Komando kita dari istana apa dari masjid? Dari istana apa dari majelis? Dari istana apa dari pesantren? Komando kita dari jenderal apa ulama? Jenderal apa ulama? Politisi apa kiai? Partai apa habaib? Siap satu komando, siap satu barisan, siap bersatu, siap berpadu, siap bersama. Takbir. Alhamdulillah udah jam 12. Lanjut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai dari penutup daripada ceramah saya bertanya, ini orang Aceh tahu anjing nggak? Tahu anjing nggak? Anjing najis nggak? Anjing najis nggak? Tapi senajis-najisnya anjing kalau bela ulama masuk surga, saudara. Senajis-najisnya anjing bela pejuang Islam masuk surga. Senajis-najisnya anjing bela mujahid masuk surga. Saking itu momentum sejarah luar biasa Allah abadikan. Allah bikin surat khusus, surat Sudar Al-Kahfi. Allah berikan kisah khusus tentang Ashabul Kahfi, di mana anjing yang najis menemani para mujahid, menemani para dai ketika dikejar-kejar oleh kerajaan Romawi, mau dibunuh. Itu dai mubalik yang militan, itu dai dan mubalik yang istiqomah, sampai lari hijrah ke atas puncak gunung, tersekap di dalam gua. Dan yang menamanya seekor anjing yang najis. Ada kalajengking yang ingin menyengat itu mujahid, dibunuh itu anjing. Ada ular yang akan mencelakai itu mujahid, sudah dikejar sama itu anjing. Akhirnya anjing yang najis Allah cabut kenajisannya dan nanti dimasukkan ke dalam surga Allah, saudara. Itu anjing yang najis, apalagi ibu yang ahli sholat. Itu anjing yang najis, apalagi kau laskar yang ahli ngaji. Itu anjing yang najis, apalagi kau umat Islam yang ahli syahadat taib. Manakala kalian berdiri tegak, lurus, tegak, berani untuk bela para habaib, demi Allah surga Allah akan tawarkan kepada kalian semuanya, saudara.
Takbir. Oleh karena itu saya bertanya, siap berjuang semuanya? Siap rapat barisan? Betul? Yakin? Ada yang datang bawa beras, ada yang datang bawa duit. Ketua DPW ditawarin 200 juta, suruh pindah kapal. Saya bertanya, pilih apa jangan? Yang benar lo pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Duitnya ambil apa jangan? Dengerin. Ada yang datang bawa duit, suruh pindah. Pilihan, pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Berasnya ambil apa jangan? Duitnya ambil apa jangan? Ambil apa jangan? Terserah lo urusan duit. Biar bangkrut sekalian, betul? Siap bangkrutkan mereka, siap tumbangkan mereka, siap habisi mereka, siap menangkan istimewa ulama, siap satu komando Habib Rizik. Allahu Akbar. Terima kasih atas segala perhatian. Udah jam 12. Udah jam 12. Itu nenek-nenek di belakang. Besok kita masih ada jadwal.